Shalom, bersyukur boleh tiba lagi di hari yang baru, Kamis 13 Oktober 2022. Mari memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Di hari ini, sebelum kami beraktivitas, berkarya, kami hendak dituntun oleh kebenaran firman-Mu, maka tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami kembali mengerti kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan berjemaat sedang diuji kesetiaannya mengiring Tuhan Allah. Banyak kita jumpai warga gereja tidak tahan uji, malah mencobai Tuhan Allah dengan berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ingat kisah bangsa Israel waktu mencobai Tuhan Allah di Masa dan Meriba. Waktu itu bangsa Israel sangat kehausan karena tempat persinggahan mereka di Rafidim tidak ada air. Umat Tuhan menuntut Tuhan Allah menyediakan air dengan berbuat mujizat. Tuhan Allah pasti menyediakan apa yang diperlukan umatnya sepanjang setia padanya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak memaksa Tuhan Allah agar Ia membuktikan kuasa-Nya. Jangan kita menguji kesabaran Tuhan Allah, sebagaimana dunia tak terkecuali bangsa Indonesia pernah berada di masa sulit dengan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Gereja tidak menggunakan mimbar untuk mengatakan bahwa Tuhan Allah berkuasa memproteksi kita dari virus, tetapi mengajak warga gereja mengikuti petunjuk prokes yang dianjurkan pemerintah. Ingat bahwa Tuhan Allah tidak hanya memberi kita iman, tetapi juga mengaruniakan kita hikmat sehingga kita mampu menyaring apa yang baik untuk dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis sering mempengaruhi pikiran manusia untuk menganggap enteng dosa yang kita perbuat dan dapat mengecilkan arti pertobatan. Yesus berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ini berarti jangan kiranya kita memanfaatkan apa yang menjadi predikat kita sebagai pelayan Tuhan untuk kompromi dalam dosa. Sebab Tuhan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun. Apa yang kita tabur juga akan kita tuai. Jangan sampai kita lengah, sebab iblis sangat licik. Dia dapat menyerang semua orang, para pemimpin, pelayan jemaat, anggota jemaat. Maka sebagai keluarga Kristen, marilah kita tunaikan tugas panggilan gereja sesuai kehendaknya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami umat-Mu agar tetap setia pada tugas panggilan-Mu. Jauhkanlah daripada kami keinginan mencobai Tuhan Allah, supaya Ia jangan murka terhadap kami. Bawa kami sadar bahwa apa yang kami tabur maka itu juga yang akan kami tuai. Kiranya kami sadar terhadap tanggung jawab iman kami agar hidup berpadanan dengan kehendak-Mu. Amin.